Oh iya, baik Bu. Oh iya, gimana rencana kamu habis lulus? Jadi lanjut S1? Eh, Insya Allah sih Bu, masih mau izin lagi sama orang tua Bu. Sayang loh kalau misalnya nggak lanjut, nilai-nilai kamu itu bagus. Jadi ibu sarankan kamu untuk lanjut S1. Iya Bu, ini saya juga masih memikirkan. Makasih ya Bu atas sarannya. Iya, sama-sama. Silahkan bagikan, habis itu kalian boleh pulang. Iya, oke baik Bu. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Firma, Firma, tolong ambilkan Bapak air ya. Ya. Makasih ya. Gimana sekolahmu, Nak? Alhamdulillah sih Pak, lancar-lancar aja. Bentar lagi kamu lulus ya? Iya Pak, jadi gini Pak, kan bentar lagi Irma lulus. Irma rencananya sih pengen lanjut kuliah Pak. Irma pengennya sih lanjut S1 Pak. Menurut Bapak gimana Pak? Kalau menurut Bapak sih pengennya kamu ambil D3 aja. Kenapa? Karena lebih cepat lulusnya dan bisa langsung dapat pekerjaan. Kamu sendiri juga tahu kan, kondisi Bapak cuman seorang petani dan Bapak juga pengen nanti setelah kamu bekerja membantu membiayai adik-adik kamu. Iya sih Pak, Irma juga paham kondisi keluarga kita gimana. Cuman Pak, ya itu tadi Irma udah ngerencanain ini, Irma udah mikirkan ini dari lama gitu Pak, buat lanjut S1. Ya, Bapak tetap pengen kamu ambil D3 sih. Tolong kamu petikan itu baik-baik ya. Iya deh Pak, nanti Irma coba pikirin lagi ya. Sudah begitu. Iya Pak. Halo guys, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Halo Ir. Ir, Waalaikumsalam. Tumben banget Ir, kamu nelpon pagi-pagi gini. Iya, tumben banget dah. Iya, biasanya juga ditelepon nggak pernah diangkat. Iya, maaf ya teman-teman. Sebelumnya aku jarang banget ngangkat telepon kalian. Kan kalian juga tahu sendiri, kita sekarang juga udah kelas 12. Kita sama-sama sibuk, terus juga eh, aku fokus belajar, kan aku juga ya sibuk les untuk persiapan ujian nasional. Ya Ir, nggak apa-apa. Lagi pula kita cuma bercanda kok. Iya, kita juga bercanda, jangan dibawa serius ya. Iya, aku paham kok. Kalian cuma bercanda. Tapi sekarang gini nih, aku ada hal yang penting banget yang pengen aku ceritain nih sama kalian. Terus aku kayak butuh saran kalian gitu. Iya, emang mau cerita apa? Cerita aja. Cerita aja, kita dengerin kok pasti. Jadi gini teman-teman, kita kan udah kelas 12 nih ya, terus juga nanti kita bakal, eh, kan kalian tahu nih kalau aku bakal lanjut tuh pengennya tuh kuliah keperawatan S1 kayak gitu kan. Nah, ya gitu, aku tuh pengen banget masuk S1 keperawatan, guys. Oh, iya Ir, kami tahu. Terus yang jadi masalahmu apa? Nah, aku tuh sekarang bingung gitu loh, dan kayak ngerasa sedih banget karena orang tuaku kan bukan nggak setuju sih, tapi kayak kurang setuju gitu. Orang tuaku kayak lebih pengennya aku ngambil D3 aja. Iya kah? Emang alasan orang tuamu nyuruh kamu ambil D3 itu kenapa sih? Iya Ir, emang kenapa? Eh, kan S1 itu lebih terjamin gitu nah masa depannya. Lagi pula sekarang banyak perusahaan yang merekrut lulusan S1 daripada D3.
Iya, gimana ya? Jadi alasan orang tua aku nyuruh aku ambil D3 itu lebih kepada ini sih, mereka pengen aku cepat-cepat lulus supaya bisa bantu eh, biaya adik-adik kayak gitu, bisa langsung cari kerja kan, soalnya ya itu tadi aku juga harus bantu biaya sekolah adik-adik. Kalau menurut Ir lebih baik kamu coba omongin aja lagi sama orang tua kamu tentang keinginanmu ini. Kamu jelaskan apa alasanmu ngambil S1 keperawatan atau D3 itu. Ya, Ir, coba kamu ngomong lagi ke orang tuamu. Siapa tahu orang tuamu bisa mengerti kenapa kamu pengen ngambil S1 daripada D3. Tapi menurutku ya sebenarnya saran dari Ima sama Kak Nabil tuh udah bener sih, cuman menurutku tapi kayaknya lebih bagus kamu ke konselor sih. Kamu bisa datang sama Bu Risna. Bu Risna kan konselor di sekolah tuh. Kali aja Bu Risna bisa bantu sih. Jadi kamu bisa kayak lebih ambil keputusan yang tepat gitu. Nah, Ir bener banget yang dibilang Aulia. Soalnya masalah yang lagi kamu hadapin berpengaruh buat masa depanmu. Tapi aku tuh takut tahu datang ke ruangannya Bu Risna. Ih, aku takut. Ih, ngapain kamu takut, Ir? Kan kamu nggak ngelakuin kesalahan. Kan kamu datang ke Bu Risna hanya ingin menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu hadapi. Siapa tahu dengan kamu mendatangi Bu Risna, permasalahan yang sedang kamu hadapi bisa terselesaikan. Eh, iya, iya sih guys, bener juga yang kalian bilang. Nggak apa-apa, Ir. Memang sebaiknya kamu datengin aja ke Bu Risna. Menurutku, Bu Risna bisa aja membantu mengatasi masalahmu ini. Baiklah guys, Eh, insya Allah besok aku coba buat datang ke Bu Risna ya. Iya, Ir, semangat ya. Ya semangat ya, semoga dengan kamu cerita ke Bu Risna, Ibu bisa bantu buat nemuin jalan keluarnya gitu, terus kamu bisa ngambil keputusan yang tepat. Apa perlu kita temenin kamu ketemu Bu Risna? Hmm, Nggak usah teman-teman, aku sendiri aja besok. Dengan kalian ngasih aku saran kayak gini pun udah cukup kok buat aku. Sekali lagi makasih ya teman-teman semuanya. Iya, sama-sama, Ir, Ir. sama-sama. Ya udah teman-teman, aku tutup dulu ya video call-nya. Soalnya aku mau nemenin ibu aku belanja. Hmm, Assalamualaikum teman-teman. Nanti aku telepon lagi ya. Bye. Waalaikumsalam, Ir. Semangat Masa ya. salam semangat. Thank you. Assalamualaikum Bu, selamat siang. Waalaikumsalam. Irma, mari masuk. Silahkan duduk. Iya Bu. Silahkan duduk. Tumben kesini. Mana teman-temannya? Iya Bu, teman-teman lagi pada ke kantin barusan. Ini Bu, saya ada yang pengen diceritain gitu Bu sama Ibu. Ibu dengan senang hati mendengarkan cerita-cerita Irma nanti, dan kalau bisa nanti Ibu bakal bantu. Nah, kalau boleh tahu ceritanya Irma ini apa yang ingin Irma ungkapkan ke Ibu? Ya gini sih Bu, sekarang posisinya saya lagi cukup kebingungan gitu Bu. Bingung. Lalu? Iya Bu, kebingungan saya ini bikin saya nggak konsentrasi dalam belajar gitu. Jadi konsentrasi belajar Irma terganggu ya, karena sekarang Irma lagi kebingungan. Ya Bu, selain kebingungan juga saya ngerasa sedikit resah, terus juga suka gelisah gitu Bu. Jadi selain merasa kebingungan, Irma juga merasa gelisah, resah untuk kondisi yang saat ini ya.
Iya bener Bu. Apa ada hal lain yang membuat Irma merasa kurang nyaman pada saat ini? Sejauh ini sih itu aja sih Bu. Baiklah, mari kita tinjau ya permasalahan Irma lebih dalam lagi. Iya Bu. Oke, tadi Irma mengatakan bahwa Irma kebingungan dan susah dalam berkonsentrasi dalam belajar. Kemudian Irma juga mengatakan bahwa Irma gelisah dan juga resah. Nah, apakah Ibu boleh tahu nih lebih jauh mengenai permasalahan Irma? Iya Bu, jadi kan ini Bu, saya kan sudah kelas 12 ya Bu. Terus juga nantinya saya akan lulus. Terus kan saya punya rencana sih Bu, saya pengen lanjut buat kuliah gitu Bu. Saya pengen lanjut S1 gitu Bu. Oke, terus? Terus tuh Bu, saya kan cita-citanya saya tuh pengen lanjut jenjang S1 keperawatan Bu. Itu keinginan saya. Tapi Bu, keinginan saya ini bertentangan dengan keinginan kedua orang tua saya Bu. Seperti itu. Sepertinya Irma dan juga orang tua Irma memiliki prinsip yang berbeda ya dalam pendidikan. Oke, baiklah. Mungkin Irma bisa ceritakan perbedaan antara harapannya Irma dan juga orang tua Irma mengenai hal ini. Ya Bu, sebenarnya kalau perbedaannya sih, kalau saya sendiri kan pengennya S1 Bu, jenjangnya S1. Sedangkan kalau untuk keinginan orang tua menginginkan saya untuk sampai D3 saja begitu Bu. Oke, bisakah Irma ceritakan ke Ibu kenapa orang tua Irma menyarankan Irma untuk mengambil D3 saja? Kalau dari yang saya lihat dari pernyataan Bapak juga, karena alasan ekonomi keluarga sih Bu, seperti itu. Baiklah, Ibu memahami maksud dari Irma tadi. Nah, coba kita teliti lagi permasalahan yang Irma ceritakan tadi. Nah, apakah Irma masih ingat nih tes minat bakat yang Irma ikuti kemarin? Iya Bu, masih. Itu tesnya juga masih saya pelajari setelah diberikan Bu. Nah, sepertinya Irma ini orang yang teliti ya sebelum berbuat. Nah, apakah hasilnya sesuai dengan keinginan Irma dalam mengambil jurusan? Hasilnya sih sangat cocok ya Bu. Di situ tertulis bahwa saya memang cocok di bidang kesehatan, khususnya di bidang farmasi Bu. Terus bagaimana dengan sifat-sifat positif dan juga sifat negatifnya? Kalau untuk sikap positifnya kalau untuk sikap negatifnya dulu nih ya Bu. Saya agak sulit di penyesuaian diri sih Bu. Saya agak susah menyesuaikan diri dengan lingkungan saya. Kalau untuk positifnya sendiri, alhamdulillah saya orangnya rajin, tekun, terus juga saya teliti Bu. Oh, jadi kelemahan Irma ini terletak pada penyesuaian diri di lingkungan baru ya? Iya benar Bu. Terus moto hidup Irma sendiri apa nih kalau Ibu boleh tahu? Kalau moto hidup sih Bu, saya pengennya bisa lebih bermanfaat bagi orang lain kayak gitu. Terus sih Bu, bisa membantu orang lain juga gitu. Oke, nah apakah Irma sudah menentukan nih mau masuk perguruan tinggi mana setelah lulus ini? Ya sih Bu, kalau saya sendiri tentunya di universitas negeri gitu Bu, kayak misalnya UI atau mungkin UGM begitu Bu. Cuman kalau misalkan memang nanti saya nggak lulus di situ, saya pasti bakal milih perguruan tinggi yang swasta tapi yang memang bagus Bu. Lalu bagaimana dengan pendapat orang tuamu, harapan orang tuanya Irma sendiri? Kalau orang tua sih pengennya saya masuknya yang negeri, terus saya tetap harus ngambil D3 supaya bisa bantu supaya cepat lulus, terus bisa bantu biayain adik-adik sekolah Bu begitu. Sampai sini Ibu sudah bisa melihat antara perbedaan harapan antara Irma dan juga orang tua Irma.
gitu Bu, jadi saya merasa bingung banget sih Bu sebenarnya. Kira-kira Ibu ada saran nggak? Oke, setelah ini kita langsung mencari solusinya ya bersama-sama. Nah, tadi di awal Irma mengatakan ke Ibu bahwa Irma susah berkonsentrasi dalam belajar karena Irma bingung kan. Nah, kemudian juga Irma merasa gelisah dan juga resah dalam mengambil keputusan mengenai S1 atau D3. Nah, sedangkan Irma ini berharap masuk perguruan tinggi dan mengambil jenjang S1. Sedangkan orang tua Irma sendiri mau Irma ngambil D3 saja. Apakah benar begitu, Irma? Iya benar banget Bu. Oke, sekarang coba Irma ceritakan ke Ibu mengenai keuntungan dan juga kerugian dari kedua jenjang tersebut. Iya Bu, kalau misalkan saya ngambil S1 kan Bu, otomatis itu sesuai dengan apa yang saya harapkan, sesuai dengan cita-cita saya gitu Bu. Jenjang karir saya juga bisa lebih baik gitu. Kalau saya ngambil D3, saya bisa lebih cepat selesai, terus juga saya bisa ngebantu adik-adik saya, ngebiayain adik-adik saya juga gitu Bu. Nah, oke. Tadi Irma sudah menjelaskan ke Ibu mengenai keuntungan dari kedua jenjang tersebut, baik D3 maupun juga S1. Nah, sekarang apa kerugian dari kedua jenjang tersebut? Kalau untuk kerugian, kalau S1 kan Bu, pasti kuliahnya akan lebih lama, kurang lebih 4 tahun. Nah, itu akan sangat memakan biaya Bu. Kalau D3, memang kuliahnya lebih cepat, tapi saya ngerasa itu nggak sesuai sama cita-cita saya Bu. Tapi ya saya masih bingung juga sih Bu, saya harus milih yang mana. Oke, Ibu mengerti mengenai kebingungan yang Irma alami. Nah, Ibu akan bertanya, apakah mungkin kiranya nanti Irma berkuliah di D3 saja? Mungkin sih Bu, tapi Tapi apa? ya saya ragu sih Bu. Saya bingung Irma ini. Tadi Irma mengatakan mungkin. Nah, tapi juga Irma mengatakan ragu. Jadi ini bagaimana Irma? Ketika tadi Ibu menanyakan apakah maksud Ibu saya mungkin akan berkuliah di D3 ya Bu? Walah, Ibu tidak bermaksud seperti itu Irma. Ibu menanyakan hal tersebut agar kita dapat menentukan pilihan. Nah, apakah kita bisa lanjut Irma? Iya bisa Bu. Nah, Ibu bertanya kembali, inginkah dan bisakah jika kiranya nanti Irma berkuliah di D3? Iya bisa sih Bu, tapi itu kan keinginan orang tua saya Bu, bukan keinginan saya. Yang saya takutkan nanti kalau misalkan kedepannya saya jadi nggak bersemangat gitu Bu untuk kuliah dan ngejalaninnya, karena kan bukan kemauan dari saya begitu Bu. Tidak semangat, bagaimana maksudnya Irma ini? Iya Bu, kan yang itu tadi kan suatu paksaan ya Bu untuk saya. Jadi saya takutnya kalau kedepannya saya ngejalanin itu jadi biasa-biasa aja gitu Bu, karena bukan keinginan dari saya sendiri gitu. Sebenarnya Ibu kurang sependapat sih sama apa yang Irma ungkapkan ini. Nah, bagaimanapun, Irma tuh harus tetap semangat dalam menjalani apapun. Karena kalau Irma nggak bersemangat, itu akan menunda keberhasilan Irma nanti. Iya Bu, ya gitu Bu, saya jadi kepikiran sih Bu seperti ini. Sepertinya pemikiran Irma sudah mulai terbuka ya. Nah, apakah Irma tetap ingin mengambil jenjang S1 nih kira-kira? Saya rasa sih Bu, saya kayak memang harus ngambil S1 Bu. Baiklah, sepertinya Irma sudah membuat keputusan yang bulat ya dan tidak bisa diganggu gugat. Nah, tapi bagaimana dengan harapan orang tuanya Irma mengenai jenjang D3? Sejauh ini saya belum mikirkan lagi ya Bu, saya jadi bingung Bu. Kira-kira Ibu ada saran nggak Bu? Baiklah, tapi
Tapi sebelum Ibu memberikan saran kepada Irma, Ibu ingin bertanya. Nah, Irma kan sudah tahu bahwa orang tua Irma kekurangan biaya untuk membela Irma kuliah di S1. Terus hal tersebut apa yang Irma bakal lakukan untuk memecahkan hal tersebut? Iya sih Bu, memang masalah keuangan, masalah biaya itu bakal jadi persoalan nantinya. Cuman Bu, saya mikir nanti saya itu bakal berusaha Bu buat cari beasiswa di perguruan tinggi saya nantinya. Terus juga saya kepikiran sih Bu buat kuliah sambil kerja untuk bantu biaya gitu Bu. Apakah Irma nggak bakal terganggu dengan kondisi waktu yang bakal terbagi-bagi? Saya rasa sih enggak ya Bu, karena saya rasa saya bisa untuk membagi waktu saya ke depannya nanti. Nah, Irma mengatakan ini apakah ingin cepat mendapatkan solusi atau benar-benar bersemangat ini? Ya tentunya bersemangat sih Bu, pastinya. Jadi sepulang ini saya bakal coba bicarain hal ini baik-baik sama orang tua saya. Saya bakal coba terbuka sama orang tua saya, sama apa yang saya inginkan gitu. Saya yakin kok Bu, orang tua saya juga bisa mengerti begitu. Oke, Ibu yakin sama Irma. Ibu yakin Irma bisa, dan juga jangan pantang menyerah ya, tetap semangat buat Irma. Iya Ibu, makasih banget Bu dukungannya. Alhamdulillah, sepertinya Irma sudah mulai terbuka ya pikirannya mengenai kebingungan Irma yang tadi. Alhamdulillah Bu, saya jadi ngerasa lebih lega sih Bu. Alhamdulillah, sekarang Irma sudah merasa lega. Nah, sebelum sesi konseling ini kita akhiri, Ibu akan meringkas sesi konseling kita dari awal hingga akhir ya. Dan jujur Ibu juga ikut bahagia sekali karena Irma juga sudah merasa lega sekarang atas masalahnya Irma. Jadi baiklah, Ibu akan menyimpulkan pembicaraan kita di awal hingga akhir. Nah, tadi di awal Irma datang ke Ibu karena Irma merasa kebingungan. Nah, karena Irma susah untuk berkonsentrasi dalam belajar, dan juga Irma gelisah dan juga resah mengenai perbedaan harapan Irma dan juga orang tua Irma mengenai jenjang pendidikan antara D3 dan juga S1. Nah, kemudian Irma sudah dapat mengambil keputusan di mana Irma tetap untuk berkuliah berkuliah S1, ya kan? Berkuliah S1 dengan usaha Irma akan mengikuti beasiswa dan juga melakukan pekerjaan part time. Nah, setelah itu sekarang Irma juga sudah merasa lega atas penyelesaian masalah Irma. Apakah begitu Irma? Iya benar begitu Bu. Baiklah, karena sesi konseling ini sudah selesai dan Irma juga sudah menemukan solusi atas permasalahan Irma, maka kita akhiri saja ya sesi konseling ini. Apakah ada yang Irma ingin ungkapkan lagi kepada Ibu? Enggak sih Bu, sejauh ini itu aja saya rasa. Saya terima kasih banyak ya Bu atas waktu dan dukungan Ibu. Oke, baiklah. Sekarang Irma kembali ke kelas ya. Ya Bu, saya pamit ke kelas dulu ya Bu. Iya. Iya Bu. Ini nilai tryout teman-teman kelasmu, tolong dibagikan ya. Oh iya, baik Bu. Irma, tolong ambilkan bapak air ya. Iya, tumben banget dah. Iya, biasanya juga ditelepon nggak pernah diangkat. Iya, maaf ya teman-teman. Waalaikumsalam. Irma, mari masuk. Silahkan duduk.